eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Ketemu lagi dengan saya Albu Kolbin dalam program acara Usaha Kita, di mana kita akan melihat usaha-usaha yang bisa membuka cakrawala kita di dunia usaha. Pemirsa, di episode kali ini Albin akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi usaha pembuatan mesin tetas telur otomatis. Nah, seperti apa sih mesin tersebut dan bagaimana cara pembuatannya? Itu ikutin Albin terus di Usaha Kita kali ini. Nah, pemirsa Usaha Kita, saat ini saya sudah ada di tempat usaha tersebut, dan gimana kalau kita coba masuk dulu ya, kita ngobrol dengan yang punya usaha nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Dari mana nih? Iya, kita dari Silampari TV Mas, dari program acara Usaha Kita. Iya, kita mau ngeliput usahanya. Ini usaha pembuatan mesin tetas telur otomatis. Oh gitu iya ya? benar-benar. Oke. Silakan dulu. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Adi. Mas Adi. Oke, Mas Adi, kita ngobrol-ngobrol Iya. dulu ya. Shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you. Oke, Mas Adi. Iya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu sih usaha kita gimana ini, alatnya apa aja, terus namanya itu sendiri bagaimana? Ini kebetulan nama produk yang kita buat di sini Oke. penetas telur full otomatis. Full otomatis. Mesin Oh, gitu. tetas telur full otomatis. Ini bisa dijelaskan telur di sini telur apa nih? Ayam kah tergantung atau semua apa? telur? Permintaan konsumen. Oh begitu. Karena di sini kebanyakan kalau untuk daerah kita sendiri itu kebanyakan mereka untuk menetaskan telur ayam dan telur bebek. Telur ayam itik ya. Oh gitu. Nah, tapi ada juga dari beberapa daerah mereka meminta untuk dibuatkan khusus untuk telur burung seperti puyuh, lovebird dan sebagainya. Oh gitu. Jadi setiap telur dari jenis unggas yang berbeda itu beda-beda alat, mungkin ukuran mungkin atau seperti apa? Kalau kalau bentuk atau ukuran boxnya sendiri, Ya. mesinnya sendiri itu tergantung dengan kapasitas mereka memesan. Misal ada yang memesan cuma untuk kapasitas 50 butir, 100 butir, Oh, bahkan gitu ya. ada yang sampai 700 butir. Begitu. Oh jadi Nah, memang disesuaikan dengan jumlahnya Nah, berarti ya? ya dengan Oh, kapasitasnya. gitu. Oke. Gimana kalau kita langsung lihat bahan-bahannya? Oke, boleh. Oke, ya mari. Kita melihat alat dan bahannya, Mas. Ya. Bisa dijelasin ke bahan dulu mungkin? Ini bahannya untuk pembuatan box. Yang pertama kita perlukan adalah triplek ya, polywood. Kalau bahasa kerennya itu polywood. Oh, polywood ini kita pakai yang 12 mili. 12 mili. 12 mili. Jadi tebal ya. Biar kuat. Sendiri ya. Oke, lalu ada apa lagi? Kemudian selain triplek 12 mili kita juga menggunakan aluminium. Nah, ini bukan seng ya, tapi aluminium anti karat. Ya, aluminium. Aman ya. Ya, yang kita gunakan ini ukuran 0,3. Sebenarnya pakai 0,1 atau 0,2 bisa, cuman karena di tempat kita persediaannya kurang, bahannya susah dicari, jadi kita terpaksa pakai yang 0,3.
Tapi ini mempengaruhi kualitas berarti ya? Enggak, cuman ketika proses pembuatannya agak lebih rumit karena lebih tebal. Nah, lebih tebal. Ini boxnya dulu ya. Iya. Ada Ada aluminium. Kemudian, nah ini satu lagi ini bahan intinya nih. oh ini Ini aluminium ya. Aluminium ini untuk rak tatakan telur. jadi prosesnya seperti Jadi nanti telurnya ditaruh di atas ini, disusun ya, benar-benar. Iya di tengah-tengah box. oh di tengah. Nah, di tengah box. Nah ini nanti jadi telurnya nanti kita susun di sini. Ini ada gear. Nah, gear ini fungsinya untuk memutar atau membolak-balik telur. Jadi telur itu ketika kita menggunakan mesin tetas, Ya. kita harus sebisa mungkin menyerupai indukan ketika dia mengerami telurnya. Nah, jadi itu pengaruhnya sangat besar sekali untuk persentase keberhasilan penetasan itu sendiri. Nah, jadi telur perlu dibolak-balik. Nah inilah alat inilah yang utama ya? benar. Jadi nanti setiap 4 jam sekali telur itu berputar sendiri. Itulah yang membedakan antara mesin tetas telur otomatis dengan manual. Kalau manual kita pakai tangan bolak-baliknya. Ya diputar satu-satu. Nah, ketika kalau otomatis dia otomatis berputar sendiri. Ketika 4 jam berputar, 4 jam berputar gitu. Kemudian ini ada dinamo. Nah, dinamo ini untuk apa? Dinamo motor ya. Iya. Ini untuk apa namanya? Fungsinya ya sama tadi untuk memutar bolak-balik telur tadi. Iya, benar. Selanjutnya ada lagi mana lagi tadi? Ini apa nih? Aduh, bentar. Oke, saya bantuin. Apa nih? Nah, ini ya benar. Ini namanya termostat. Ini ada yang belum dipasang. Oke. Nah, ini alatnya seperti ini. Oh, nanti seperti ini. Ini termostat kegunaannya untuk mengatur suhu. Nah, karena nanti ketika kita proses penetasan itu suhu harus stabil di angka 38 derajat sampai 39 derajat. Maka kita perlu alat ini untuk mengatur suhu itu. Iya. Kemudian selanjutnya ada lagi namanya timer. Oke. Oh Nah, iya. ini digital timer. Ya. Jadi ini alatnya langsung ada dari sini. Iya, nanti kita pasang sendiri. Ini belinya satu-satu. Nah, ini termostat. Kemudian ini timer. Ini kebetulan sudah saya pasang di sini soalnya. Ini satu lagi. Ada timer atau enggak? Iya betul. Ini satu jenis. Nah, Satu jenis. sama. Nah ini satunya ini digital timer ini ya. Jadi satu box itu Iya. dari Dua. Ini istilahnya apa namanya inti dari mesin itu sendiri. Ini timer ini gunanya untuk mengatur waktu bolak-balik telur tadi. 4 jam tadi ya. Oke. Jadi setiap 4 jam ini yang mengatur. Gitu ya. Nanti. Itu suhu juga ya. Kalau suhu dia termostat. Yang tadi Nah, ya, ini termostat untuk mengatur suhu, ini digital timer untuk mengatur bolak-balik. Iya. Betul. Nah, itu tadi sudah bahan dan alat ya. Betul. Penjelasan mengenai Iya. Oke, pemirsa usaha kita tadi kita sudah melihat nih, udah mengetahui bahan dan alat dari pembuatan mesin tetas telur full otomatis. Nah, lalu bagaimana sih nanti bahan-bahan ini diapakan? Tetap di usaha kita di Silam Pariti.